Beberapa hari yang lalu saya menonton di Instagram kesaksian anggota pembangunan aplikasi perhitungan suara KPU di persidangan Mahkamah Konstitusi. Dan saya rasa Anda pun pernah menontonnya, ya. Dan ini ada beberapa hal yang saya tangkap, ya, karena cuplikannya cukup singkat. Salah satunya adalah ya apa yang disebutkan oleh uh, seorang dosen tersebut, bahwa itu adalah zakat beliau kepada umat dan bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Kemudian satu hal lagi yang saya ingat adalah bahwa beliau menyampaikan pada kesaksian tersebut bahwa pembangunan aplikasi tersebut itu sudah diperiksa oleh BRIN dan BNSP. Saya kurang tahu apa maksud penyampaian tersebut, ya. Tetapi yang saya tangkap bahwa beliau itu mau meyakinkan bahwa apa yang mereka kerjakan itu dengan penuh keikhlasan adalah sumbangan kepada anak bangsa kepada sebuah bangsanya. Dan juga apa yang disampaikan seolah-olah bahwa pekerjaan tersebut itu bisa dinilai baik karena sudah diperiksa oleh sebuah institusi negara, yaitu ataupun institusi yang dikenal atau direcognize oleh negara, yaitu BRIN dan BNSP. Halo, saya Muhammad Ikhwan Jambak. Saya seorang pemegang sertifikat Requirement Engineering dari IREB, International Requirement Engineering Board. Saya juga adalah Certified Tester Advance dari ISTQB, International Software Testing Qualification Board. Dan saya juga adalah seorang instruktur resmi, ya, authorized AWS authorized instructor, yang mana badge saya berlaku internasional. Ini adalah pendapat pribadi saya yang saya harapkan mudah-mudahan menjadi sumbangan untuk bangsa ini. Dan apa yang saya sampaikan ini terlepas dari pilihan saya ketika sebelum pemilu kemarin, ini adalah murni adalah tindakan profesional atas nama sendiri dan menjadi tanggung jawab sendiri. Dan dan saya bukan anggota partai manapun. Tentunya saya sebagai pemilih satu partai, saya bersimpati pada sebuah partai, ya. Tetapi ini tidak ada kaitan dengan apa yang saya sampaikan. Saya tidak berhubungan dengan mereka, ya. Dan apa yang saya sampaikan di sini sekali lagi murni adalah kesadaran bahwa bagian dari bangsa ini, terutama yang mengenal ataupun mengerti dengan sebuah bidang yang dibicarakan di dalam Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam proses tuntutan tersebut, maka seseorang itu harus speak up sesuai dengan level dan kapasitasnya. Nah, saya memandang bahwa apa yang disampaikan ini adalah bagian dari keahlian saya di bidang requirement engineering. Lebih luasnya adalah saya juga pengajar untuk bidang software engineering, ataupun di Indonesia dikenal dengan RPL, RPS, rekayasa perangkat lunak, RPL, ya, dan bagian-bagiannya, ya. Nah, ini yang artinya menjadi beban saya kalau saya tidak berbicara kepada umum mengenai apa yang dibicarakan tadi. Jadi, apa yang akan saya sampaikan pada kali ini itu ada beberapa hal. Pertama, saya ingin menanggapi penguatan yang dilakukan oleh kesaksian tersebut bahwa sudah diperiksa oleh BRIN dan BNSP, ya.
Yang kedua, saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk mengenali bagaimana proses yang benar sebuah pembangunan perangkat lunak itu atau software itu ataupun aplikasi tersebut, apalagi untuk kepentingan-kepentingan strategis, ya. Dan saya rasa apa yang dilakukan KPU adalah sesuatu yang menentukan masa depan bangsa ini. Jadi lebih dari, bisa dikategorikan lebih dari sesuatu yang benar-benar strategis. Jadi dengan ini juga saya menolak perkataan-perkataan yang mengatakan bahwa ini hanyalah tools untuk penghitungan. Ini adalah perlengkapan dari KPU, ya. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat signifikan mempengaruhi kerja-kerja KPU dan hasil yang akan dikeluarkan oleh KPU. Jadi sekali lagi apa yang saya sampaikan di sini, sekali lagi saya melihat dari sisi proses pembangunannya, apakah mengikuti prosedur yang berlaku, apakah mengikuti standar internasional yang berlaku untuk sebuah perangkat lunak yang sangat strategis penggunaannya. Yang ketiga, yang terakhir, kemudian selanjutnya juga saya melihat dari sisi yang lainnya, adalah sisi security atau keamanan, ya, yang selalu menjadi pembicaraan dan mungkin juga oleh penggugat juga, ya, pengadu pada permasalahan ini di Mahkamah Konstitusi juga mengungkapkan beberapa hal yang berkenaan dengan security, ya. Nah, saya akan mengenalkan kembali, artinya mengingatkan kepada semua pihak bahwa ada dasar-dasar security, ya. Dalam hal ini keamanan informasi ataupun information security yang sangat mendasar yang wajib diikuti oleh semua pembangun perangkat lunak. Jangankan untuk sebuah kepentingan sebuah negara, bahkan untuk sebuah startup ataupun sebuah bisnis pun itu harus memperhatikan information security, ya. Terakhir, apa yang saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan, saya akan memberikan masukan kepada ketiga pihak, ya, yaitu pengadu ataupun yang mengadukan permasalahan ke Mahkamah Konstitusi. Saya akan memberikan saran-saran apa. Kemudian juga akan saya memberikan saran juga kepada teradu, dalam hal ini KPU, apa yang harus mereka buktikan atau harus mereka laksanakan, ya. Dan terakhir, mudah-mudahan juga didengar oleh para hakim konstitusi. Saya ingin memberikan saran dan memberikan sebuah angle agar bagaimana bisa mereka melihat permasalahan yang berkaitan dengan KPU dalam hal ini, khusus mengenai dengan pembangunan perangkat dan penggunaannya di KPU dan segala permasalahannya, dilihat bagaimana mereka harus melihat ini dan bagaimana mengambil sebuah framework cara berpikir hingga mereka memberikan sebuah putusan yang benar-benar adil bagi baik pihak yang teradu maupun pihak yang pengadu. Oke, pertama, sekali lagi penekanan kepada bahwa sudah diperiksa oleh BRIN dan juga oleh BNSP, itu menurut saya tidak sama sekali memberikan sebuah endorsement ataupun sebuah pembenaran bahwa itu bisa dikatakan bahwa hal tersebut sudah sempurna, ataupun apa yang produk yang kita gunakan ataupun digunakan oleh KPU dalam menangani penghitungan bersuara, pengumpulan dan penghitungan suara itu sudah dikatakan baik ataupun lolos dari pemeriksaan. Pertama, alasannya tidak ada sebuah undang-undang ataupun setahu saya, sejauh pengetahuan saya, tidak ada sebuah undang-undang pun ataupun peraturan yang mengatakan BRIN adalah institusi yang bisa melakukan pemeriksaan, ya.
sebelum BRIN kita mengenal LIPI ya. LIPI itu jelas dalam Undang-Undang Dasar ketika itu sebelum ada perubahan bahwa bertanggung jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Presiden mengenai ilmu pengetahuan. Jadi itu tugas utama ya. Jadi hal-hal seperti itu yang harusnya kalau memang BRIN itu punya kewenangan, itu harus di backup dengan sebuah undang-undang ataupun peraturan ya. Contohnya lagi, bila ada gugatan masyarakat kepada pemerintah, class action, maka yang berhak menjadi ataupun dikenal sebagai pengacara itu adalah kejaksaan. Jadi kejaksaan itu memang adalah institusi yang dikenal untuk menangani permasalahan hukum yang melibatkan pemerintahan RI gitu ya. Nah, ini sama sekali tidak ada bahwa BRIN itu adalah lembaga yang mengeluarkan sertifikat katakanlah kualitas sebuah software. Ya. Begitu juga BNSP, saya rasa itu adalah badan standarisasi. Contohnya begini, kalau kita punya beberapa produk katakanlah pintu, contohlah ya. Kalau di Jerman misalnya ada standar yang harus digunakan sehingga produsen itu membuat ukuran yang sama, kualitas yang sama walaupun dengan material yang berbeda ya. Nah, mungkin kita punya banyak sekali software, maka standar software apa yang itu yang harus ditentukan oleh BNSP. Contohnya kalau misalnya untuk transfer uang misalnya ya, itu harus distandarisasikan. Jangan sebuah bank kemudian mengatakan ini standar kami, itu bank B standar mereka sendiri ya. Maka ini diperlukan sebuah standarisasi. Nah, saya rasa dalam hal skill, dalam hal keperluan itu memang bidangnya ataupun ranah daripada standarisasi ya. Tapi tidak bisa itu kemudian diperiksa kemudian dikatakan bahwa ini sudah standar nasional ya, karena tidak ada undang-undangnya ataupun peraturan mengatakan bahwa, ataupun saya juga tidak tahu, mungkin BNSP apakah punya standarisasi bahwa untuk penghitungan suara itu seperti ini. Ada standar software, langkah-langkah software yang harus diikuti misalnya ya. Nah, itu yang pertama tanggapan saya tentang BNSP. Jadi menurut saya pihak hakim yang menghakimi proses ini itu harusnya mengignore ataupun tidak menganggap itu sebagai suatu bukti penguatan bahwa mengatakan bahwa itu adalah benar atau bahwa itu sudah standar ya, atau itu sudah tidak ada masalah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menanggapi dari sebuah pembangunan perangkat lunak, karena kita akan bicara beberapa hal yang berkenaan dengan kualitas dari aplikasi yang dipakai ya. Dan kita juga mendengar banyak sekali keluhan ya. Misalnya ada suara yang tiba-tiba menghilang ataupun tidak bisa mengentry data. Nah, ini berkembang di dunia sosial media. Apakah itu memang menjadi satu alat bukti ya? Apakah itu hanya sekedar menjadi alat untuk mereka yang kalah untuk berkata ataupun membuat sebuah masalah misalnya ya. Itu yang harus kita perhatikan. Tetapi yang jelas sebuah pembangunan perangkat lunak, terlebih lagi yang punya nilai strategis, itu harus mengikuti proses-proses yang dikenal di dalam pembangunan perangkat lunak ya, ataupun rekayasa perangkat lunak ya. Nah,
dalam rekayasa perangkat lunak ini ada beberapa tahap. Dan saya pertama akan membicarakan tahapannya ya. Pertama tahapannya itu adalah requirement gathering ya, ataupun requirement in short ya, dalam dengan singkatnya kita sebut dengan requirement. Ada juga yang mengatakan bahwa ini information gathering atau pengumpulan data ya. Kemudian setelah itu akan masuk pada tahapan design ya. Kemudian dari tahapan design kita akan menuju pada tahapan berikut atau fase berikutnya adalah pembangunan ataupun deployment ya, di mana mulai dilakukan coding ya, pembuatan coding ya, pemrograman ya. Kemudian di situ juga ada proses testing dan kemudian ada proses delivery ataupun pemindahan kepada orang ataupun pemangku kepentingan yang akan menggunakan ataupun usernya ya. Nah, bergantung pada model apa, metode apa yang dipilih ya. Ada dua mode yang paling dominan sekarang adalah mode yang sudah cukup lama dan tua tetapi masih dipakai dan paling banyak dipakai, bahkan paling populer itu adalah model waterfall. Waterfall itu adalah metode yang mengikuti tahapan tadi, dengan menyelesaikan setiap tahapan baru pindah ke tahapan berikutnya, seperti yang saya gambarkan tadi ya. Nah, ini adalah model yang paling banyak digunakan ya, yaitu model waterfall ini. Sesuai dengan namanya atau waterfall ini air terjun ya. Ketika kita bayangkan air terjun, ketika dia sudah jatuh ke satu tempat, dia tidak bisa kembali ke atas lagi ya. Jadi intinya proses ini diselesaikan, dianggap selesai, kemudian baru masuk ke tahapan berikutnya. Nah, setelah itu tidak ada pengulangan. Jadi dia harus menjadi perfect dulu, baru kemudian bisa digunakan pada tahapan berikutnya ya. Pada metode yang lain, contohnya agile yang sekarang populer ya, itu di mana proses ini berulang ya. Jadi dia bisa kembali pada tahapan sebelumnya ya. Contohnya dia sudah melakukan requirement ya, dia sudah melakukan design, tetapi ketika akan dideploy ataupun diprogram ya, itu misalnya ada masukan-masukan sehingga mereka mengulang lagi ya, memperbaiki requirement-nya, kemudian memperbaiki desainnya dan melakukan. Nah, tahapan inilah disebut dengan namanya cycle ya. Nah, saya tidak tahu metode apa yang dipakai oleh pihak pembangun aplikasi KPU ya. Apakah menggunakan waterfall atau menggunakan agile method ya, ataupun mengikuti metode yang lain yang tidak saya sebutkan ya, seperti RUP ya, dan lain-lain ya. Nah, apapun itu harus ada namanya fase requirement. Fase requirement ini di mana seorang required engineering ataupun seorang orang yang memang terlatih untuk mengumpulkan ya data-data, mendengarkan apa permintaan dari pengguna atau pemangku kepentingan ataupun ya yang berkepentingan ya, itu mengumpulkan ya semua yang diperlukan sebelum bisa didesain ya. Anda bayangkan misalnya ketika Anda ingin membangun sebuah rumah ya, Anda menemui sebuah perusahaan developer ya. Di situ akan bertemu dengan arsiteknya ya. Arsiteknya akan bertanya apa yang dibayangkan, seperti apa, kualitas apa yang ingin dibangunkan dengan rumah ini ya. Kemudian berapa lebar tanahnya dan semuanya itu kemudian akan dibuatkanlah semacam architecting planning ataupun dokumen arsitektur oleh arsitek ini ya, kemudian digunakan oleh desainer ya, yang mungkin civil engineer untuk menghitung ya, untuk menentukan bahan materi apa dan seterusnya. Lebih kurang seperti itu. Jadi
seorang requirement engineer itu akan mengumpulkan data dari yang paling utama itu adalah pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu adalah semua pihak yang berpengaruh pada penentuan seperti apa software yang akan dibangunkan. Kadang-kadang dia juga dipengaruhi, pemangku kepentingan itu adalah customer ataupun user, ya. Contohnya kalau misalnya kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh user, ketika kita bangunkan sebuah software itu menjadi sebuah software yang tidak user friendly, misalnya, ya. Nah, jadi mereka harus mengetahui ini juga, ya. Makanya seorang requirement engineer, kalau itu memang ada di tim itu, dia mungkin akan memikirkan bagaimana nanti petugas-petugas KPU, KPPS di KPU daerah misalnya, bagaimana cara menginput, ya, apa kesulitan di sana, ya, apakah masalah internet dan itu harus dikumpulkan dan harus didokumentasikan. Kemudian juga setelah itu apa yang dihasilkan tadi harus menjadi sebuah dokumen, ya. Dokumen itu sendiri, ya, kalau di standar IRAP itu ada beberapa standar kualitasnya, ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh sebuah dokumen itu agar bisa digunakan untuk nanti proses mendesain, proses membuat coding, proses untuk menguji, ya, software tersebut, ya. Ada beberapa hal, ya. Tetapi yang mungkin yang paling penting yang saya sebutkan itu contohnya adalah bahwa di dalam dokumen itu tidak ada kontradiksi, ya. Kemudian di goalnya jelas, ya, apa kepentingannya. Nah, berdasarkan dokumen inilah kemudian apabila dia sudah dinyatakan cetak biru ini bisa cukup sempurna, walaupun sebenarnya dalam praktek itu akan terjadi banyak kali pengurangan, banyak kali versi-versi yang dibuat, ya, sehingga kita mengenal adanya version management, ya, tetapi saya tidak membicarakan itu karena di luar scope ini, ya. Nah, berdasarkan itu kalau kita kembali analogikan sebuah bangunan tadi, itu menjadi sebuah cetak biru, ya. Cetak biru itulah yang kemudian akan dipakai oleh desainer untuk menentukan, ya, apa bedanya requirement dengan design. Kalau di requirement tadi seperti itu, kita keperluannya apa? User need, ya, apa yang diperlukan oleh user. Nah, kemudian di desain itu akan banyak sekali alternatif, ya. Contoh begini, saya ingin membuat rumah 3 tingkat, ya. Nah, bagaimana saya bisa naik ke tingkat dari tingkat 1 ke tingkat 3 misalnya. Banyak sekali alternatif, ya. Saya bisa membuat lift, ya. Saya bisa membuat tangga, ya, ataupun saya membuat eskalator, ya. Nah, ya tentunya dengan saya juga punya keterbatasan biaya dan lain-lain, ada keinginan, ya. Nah, kemudian ini setelah dijelaskan oleh requirement, oke, pada akhirnya kita memilih, oke, kita membuat tangga, ya. Nah, tangga ini pun kemudian ketika akan sudah jelas menjadi sebuah requirement bahwa tangga adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan setiap lantai dari rumah yang akan saya bangun. Kemudian tangga ini ketika sampai pada desain, itu designers akan menentukan pakai materi apa. Apakah akan di semen? Apakah akan dipakai kayu misalnya, ya. Nah, itu perbedaan antara requirement dan design. Design itu sudah menentukan teknologi apa yang akan kita pakai. Maka di dalam pembangunan perangkat lunak tadi, ketika sudah ada requirement, maka di desain ini desainer itu akan menentukan pakai bahasa pemrograman apa, teknologi apa yang akan dipakai, ya, apakah akan bagaimana penyimpanan datanya, ya, kemudian apakah
berapa besar kapasitas yang diperlukan, ya, kemudian kecepatan uploading misalnya, kemudian juga yang lain-lainnya itu adalah seperti library apa yang akan dipakai, ya. Nah, itu semua ditentukan di peringkat desain. Ketika itu sudah menjadi sebuah detail desain, maka ini akan dipakai oleh programmer untuk membuat atau mendeploy atau mengimplementasikan itu menjadi sebuah perangkat lunak dalam programming, ya. Maka setelah tahapan desain tadi kita akan menentukan kita mencari programmer apa nih, Python kah, ya, C# kah, apakah ya bahasa pemrograman apa yang akan kita pakai, ya. Kemudian ya sekali lagi itu ditentukan setelah kita mempunyai detail design. Ketika itu sudah dibangunkan, ya, dia harus dilakukan testing. Nah, ini sekali lagi saya ingin menyampaikan banyak sekali kesalahpahaman terutama di masyarakat kita di Indonesia yang kurang mengenal software testing, ya. Bahkan software testing itu banyak sekali bahkan diajarkan secara salah bahwa itu adalah bagian dari pembangunan perangkat lunak, ya. Maksudnya dalam programming, ya. Padahal itu ada perbedaan. Apa yang dilakukan oleh programmer untuk mencari kesalahan-kesalahan yang mereka buat itu namanya debugging. Mencari kesalahan-kesalahan itu adalah debugging, ya. Nah, testing ini harus dilakukan oleh programmer, ya, internally, ya. Artinya begini, seorang itu membuat sebuah modul katakanlah, dia mendebugging jangan sampai ada terjadi salah. Setelah lulus, ya, ini harus dilakukan oleh testing oleh mungkin sejawatnya sama programmer, itu namanya testing karena yang melakukan testing adalah di luar pembangun itu sendiri. Artinya bukan saya yang ini. Kenapa? Ketika seorang membangun itu mindsetnya saya membuat sesuatu yang the best. Seorang tester itu mindsetnya adalah mencari kesalahan. Maka tentunya akan berbeda, ya. Kenapa kita seringkali tidak melihat kesalahan kita ketika kita mengetik, ya? Karena kita membacanya tidak dengan sekedar dengan mata atau mencernanya, ya. Karena kita sudah punya mindset, ya. Sehingga kita memahami walaupun mungkin ada typo, ya. Kita tidak menyadari typo tersebut. Nah, orang lain bisa mengetahui, ya. Karena dia tidak memakai mindset kita. Nah, itu pentingnya sebuah tester, ya. Dan testing ini juga menjadi due diligence, ya. Jadi kalau misalnya bank itu kalau tidak misalnya bank, ya, sebelum menerima aplikasi apakah akan memberikan kredit atau tidak, itu kalau tidak diperiksa misalnya, itu bank bisa disalahkan, artinya petugasnya bisa disalahkan karena itu tidak memenuhi due diligence atau kewajiban, ya. Nah, dalam sebuah pengelolaan perangkat lunak, apabila kita tidak melakukan testing, itu artinya kita tidak melakukan due diligence, ya. Pertanyaannya, apakah ini dilakukan dalam pembangunan perangkat lunak yang dilakukan oleh KPU, ya. Itu satu pertanyaan, ya. Apakah ada proses tersebut? Nah, bagaimana kita melakukan testing? Testing berbeda dengan sekali lagi debugging, dan juga testing itu bukan artinya sekedar mencari salah, ya. Testing itu dilakukan secara berplanning ataupun berencana, ya. Saya ambil contoh begini, analogi saya. Misalnya saya adalah seorang petugas PPKP, ya, yang memeriksa pembangunan, katakan pembangunan jalan, ya, pembangunan jembatan misalnya, ya, ataupun misalnya saya BPK, ya, saya mau memeriksa, ya, itu tidak mungkin saya periksa asal randomly. Mungkin saya melakukan itu sebagai salah satu metode saya, metode random, ya, tetapi tidak selalu melakukan random. Tapi saya harus merencanakan. Contohnya, apa yang harus saya tes? Contohnya kalau saya meriksa jalan, saya mengetes kedalaman, misalnya ketebalan aspal yang dibuat,
kekerasan yang dilakukan. Artinya saya sudah punya rencana nih, dan bagian titik-titik mana yang akan saya periksa, ya. Itu namanya testing planning, ya, atau perencanaan pengujian, ya. Nah, bagaimana kita membuat perencanaan tersebut? Ini sekali lagi berdasarkan cetak biru yang dibuat oleh requirement engineer tadi, ataupun yang katakan designer tadi. Kalau itu tidak ada, itu bukan sebuah testing. Itu hanya uji coba, ya. Nah, testing itu sendiri itu punya beberapa level, ya. Jadi software testing itu juga berkembang dengan berkembangnya ya metode-metode programming yang ada, ya. Kita tahu di akhir-akhir ini berkembangnya object oriented programming, ya, kemudian agile, maka yang tahapan-tahapan yang pemeriksaan pun akan mengikuti seperti itu. Jadi level pertama biasanya yang dicek itu adalah unit-unitnya atau unit test, ya. Jadi unit-unit dibangunkan. Sebuah software itu kalau dilakukan dengan metode tradisional itu monolitik, yang besar, yang dibangunkan ya saling berkaitan, yang yang dependen satu sama lainnya, ya. Ini ya bisa menjadi artinya besar, menjadi yang tidak lagi dipakai pada saat sekarang ini. Orang cenderung melakukan per objek ataupun per service, ya, microservice, ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan unit-unit terkecilnya ini. Ini kita cek, ya, dites unit-unitnya. Itu level pertama. Apakah ada pihak melakukan pengujian ini? Ada nggak list unit-unit yang ada dalam software yang dilakukan itu, ya? Apakah unit-unit itu bisa di-insert oleh unit-unit yang lain, ya? Nah, ini semuanya dites, ya. Nah, kemudian pada tahap level berikutnya itu ada level integrasi antar unit ini, ya. Biasanya mereka independen, ya, tapi ada juga interaksinya. Nah, bagaimana interaksinya, ya? Contoh begini. Ketika saya membayar menggunakan QRIS, ya, saya belanja menggunakan QRIS, ya, Anda biasa menggunakan juga, ya. Ketika saya klik bayar, ya, maka account saya yang yang menyimpan informasi berapa besar yang saya ada di dalam tabungan saya itu akan berkurang, dan pada penerima membayar itu akan bertambah. Nah, ini unit-unit yang mengupdate data yang di bank saya dan di bank yang lain itu dilakukan oleh unit yang berbeda atau service yang berbeda, ya. Mungkin melewati payment gateway dan seterusnya, ya. Dan itu ada. Nah, apakah ini terjadi integrasi, ya? Ya, kalau tidak terjadi integrasi, contohnya saya pernah nih di satu daerah saya pernah mengambil uang di ATM, ya. Ketika saya mengambil jumlah tersebut karena kebetulan saya menyimpan saya menggunakan akun yang waktu itu saya masih berada di luar negeri, ya, saya memakai. Ketika saya tarik itu bukti penarikannya jumlah amonnya sangat besar, ya. Saya kaget, ya. Tapi ketika saya cek di aplikasi saya di bank tersebut, itu jumlahnya sesuai dengan currency yang ada, ya, atau perubahan currency yang ada, ya. Nah, ini artinya antara unit yang memprint atau yang melakukan pengurangan itu tidak terintegrasi dengan unit-unit yang mengupdate di data saya yang lain, ya. Nah, contohnya inilah kegagalan integrasi yang dicari oleh seorang tester, ya. Apakah integrasinya itu ada, ya? Jangan sampai data yang dimasukkan yang tertampilkan berbeda. Itu artinya tidak ada integrasi, ya. Nah,
Setelah level ini, maka akan naik kepada level sistem secara keseluruhan. Apakah semua unit-unit ini bekerja dengan baik, ya. Baru pada tahap level selanjutnya itu adalah acceptance test, di mana testing yang menguji ke artinya kesediaan dari pengguna itu menggunakan apakah itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan atau dibayangkan atau yang diperlukan oleh seorang pengguna yang di provide ataupun disediakan oleh aplikasi tersebut. Itu pada level acceptance testing. Nah, sekali lagi untuk pengujian ini harus ada apa yang disebut dengan cetak biru tadi. Nah, jadi apakah proses ini dilakukan? Apakah ada pengujinya? Ya. Kalaupun ada, kemudian pengujinya siapa? Apakah memang seorang certified tester? Ya. Kemudian apakah apakah dia jadi bagian dari grup atau pembangun tersebut, ya, tim tersebut, ataupun di luar? Karena sekali lagi akan berbeda, ya, apa yang di tes. Kenapa kita misalnya saya ambil contoh analogi seperti ini, ya. Contohnya, kenapa sementara di katakanlah Kementerian Pembangunan PU, ya, itu pasti ada pihak-pihak ataupun internalnya sebagai penguji, ya, pengawas, ya, ataupun ya ada yang disebut dengan badan pengawasannya, ya, internal. Tetapi kenapa harus diperiksa oleh BPKP? Kenapa keuangannya harus kemudian diperiksa oleh BPK misalnya? Karena memang harus ada penguji dari pihak luar. Nah, begitu juga dengan software, ya, berbeda apabila dilakukan oleh sebuah tim tersebut, walaupun mungkin yang melakukannya misalnya A, itu diuji oleh B, ya, tetap itu akan berbeda kalau memang diuji oleh perusahaan yang memang menspesialisasi di software testing, ya. Ya, saya rasa pembangunan jalan seperti itu juga kita memisahkan antara konsultan, ya, developer, ya, kemudian juga pemeriksa, ya. Nah, itu lebih kurang seperti itulah pembangunan sebuah perangkat lunak, ya. Jadi baik, setelah pengujian itu yang harus mungkin yang perlu kita cermati, apakah di persidangan itu hal-hal ini ditampilkan atau tidak. Baik, yang ketiganya yang akan saya tanggapi adalah masalah information security ataupun keamanan informasinya. Sekali lagi, basic sekali itu yang kita kenal, itu ada apa yang disingkat dengan CIA, CIA, ya. CIA itu artinya C adalah confidentiality, ya. Kemudian I atau I-nya itu adalah integrity, ya. Yang ketiganya itu adalah availability. Baik, saya jelaskan satu persatu, ya. Confidentiality itu adalah prinsip yang harus dipenuhi, ya, ketika kita mengamankan sebuah informasi itu, bahwa dia hanya boleh diakses oleh orang yang kita beri hak untuk mengakses, authorize, ya. Dan dia harus punya, kalaupun kita beri hak dia mengakses, kita akan beri hak dia keterbatasan untuk segala sesuatu yang hanya untuk haknya, authorization, ya. Contohnya begini, ketika saya ingin mengakses uang saya di satu bank misalnya, bank itu harus memberikan saya sebuah akses. Nah, tapi bank itu harus meyakinkan bahwa yang hanya bisa mengakses itu saya. Maka dikenallah dengan PIN, ya. Nah, kalaupun saya sudah tahu PIN-nya,
ya, itu saya dibatasin, katakanlah saya tidak bisa menarik uang lebih dari sekian, ataupun saya hanya bisa melihat data tersebut yang hanya bisa dilihat oleh saya, ya. Tidak ada orang lain, termasuk petugas bank itu harusnya itu tidak punya hak untuk melihat apa yang tersimpan di saya. Itu prinsip yang disebut dengan confidentiality. Nah, apakah konsep ini dipenuhi oleh pembangun perangkat lunak KPU tersebut? Itu harus diperiksa, ya. Apakah ada backdoornya, ya? Apakah ada orang-orang yang lain yang tidak berhak, yang punya akses ini, ya, yang apa yang dikenal dengan apa ya, backdoor. Artinya mereka itu melakukan di sisi, jadi begini, ketika kita mengakses sebuah aplikasi, itu kita mengakses sebuah aplikasi, server aplikasi tersebut, ya, itu biasa disebut dengan front end, ya. Dia melayani, kemudian menerima pertanyaan ataupun permintaan, ya, katakanlah saya mau tahu nih berapa sih jumlah suara yang ada. Nah, itu saya sebagai pengguna akan berhadapan dengan front end. Front end juga itu akan bekerja kemudian memberi kepada back end ataupun yang bekerja di belakang layar, server yang bekerja di belakang layar, yaitu yang mengumpulkan data, ya, kemudian yang mengupdate data, ya. Nah, ini diberikan ke front end, kemudian front end akan menyampaikan kepada klien, ya. Itu yang normalnya. Nah, backdoor itu seseorang itu misalkan mengupdate tanpa harus mengupdate dari depan. Jadi kalaupun saya yang petugas yang mengupdate, ya, itu harus melakukan dari front end. Kalau saya ada seseorang yang bisa melakukan back end, nah ini yang tidak bisa, artinya diketahui, artinya tidak ada transparansi, ya. Nah, ini yang harus dicek, masalah confidentiality, ya. Yang kedua, masalah tadi adalah I itu adalah integrity, ya, ataupun integritas. Prinsipnya bahwa data yang dimasukkan ataupun informasi yang dimasukkan, kemudian informasi itu di-retrieve kembali ataupun diambil kembali, itu adalah informasi yang sama. Artinya prinsip-prinsip ini yaitu kita menghalangi seseorang itu, katakanlah ketika kita di tengah jalan, in transit, ya, ketika akan disimpan ke dalam tempat penyimpanan ataupun ke dalam sebuah database, itu sempat dirubah orang. Nah, ini namanya tidak ada integrity, ya. Ataupun data yang dimasukkan katakan 200, tetapi yang waktu ketika saya retrieve ataupun saya ambil ataupun saya tarik lagi menjadi 2000 misalnya. Nah, itu tidak ada integritas atau integrity, ya. Ini adalah prinsip keamanan bahwa sesuatu yang dimasukkan itu ketika diambil kembali akan sama, ya. Artinya apa? Kita menghalangi orang yang melakukan tampering ataupun melakukan sesuatu yang perubahan ketika sebelum sampai kepada tempat penyimpanan atau setelah di tempat penyimpanan, atau disebut dalam technical itu in rest, ya, di mana tempat dia menyimpan, ya. Nah, ini harus dijaga. Ini harus diperiksa. Jadi sekali lagi, pihak-pihak yang ingin melakukan pemeriksaan itu, ini harus dilihat apakah prinsip ini sudah dijalankan, apakah tidak mungkin terjadi katakanlah perubahan suara ketika in transit, ada seseorang ataupun sebuah agen ataupun sebuah alat yang bisa merubahnya, ya. Itu prinsip integrity. Yang terakhir adalah prinsip availability. Saya tidak akan terlalu dalam mengenai ini. Ini adalah prinsip yang, walaupun ini prinsip yang sangat penting, yaitu ketika availability artinya begini, ketika diperlukan data itu tersedia, ya. Kalau misalnya ketika saya rakyat ingin mengakses, kemudian tidak bisa, itu tidak ada availability, ya. Ataupun ketika petugas KPU daerah akan mengupload misalnya, service ini tidak ada, itu tidak ada availability namanya, ya.
atau ketika akan mengambil sebuah keputusan, data yang tadi sudah dimasukkan itu tidak ada lagi misalnya. Nah, ini adalah prinsip availability, artinya tidak ketersediaan data tersebut ataupun informasi tersebut tidak ada, ya. Dan ini kita kenal dengan prinsip-prinsip ini biasanya dilakukan hacker dengan menggunakan DOS ataupun DDoS, ya, DDoS ataupun DOS, ya. Jadi prinsipnya bagaimana menghalangi availability dari data tersebut yang kita selalu dengar, dan ini yang saya agak ya tidak terlalu suka gitu, karena sering dijadikan alasan bahwa ini ada serangan-serangan DDoS. Padahal DDoS sendiri itu adalah sesuatu yang sudah jelas, yang artinya sesuatu yang sudah dari awal sudah terfikirkan bahwa itu akan terjadi, ya. Jadi sudah harus diantisipasi sejak awal gitu, ya. Jadi bahwa hacker-hacker yang coba-coba juga yang paling digunakan itu adalah DDoS, ya. DOS itu sendiri dikenal stand ataupun kepanjangannya adalah denial of service, di mana service itu menjadi tidak tersedia, ya. Bisa contoh service tadi adalah penyediaan informasi tersebut, ya. Nah, prinsipnya itu adalah bagaimana menghalangi atau membuat server-server itu tidak punya service untuk menanggapi permintaan dari pengguna, ya, untuk memasukkan data ataupun untuk mengambil data, ya. Oke, itu adalah prinsip dasar. Nah, prinsip-prinsip ini yang harus diperiksa oleh yang memang berhak atau ditunjuk oleh dari mahkamah untuk melakukan pemeriksaan, ya. Nah, di komunitas keamanan, ya, ataupun security, ya, security community itu ada ditambah lagi satu requirement sebenarnya dari CIA tersebut, ya. Dari CIA itu ada namanya tambahan itu, dan banyak diadop oleh komunitas security yang juga pihak-pihak pembangun software itu juga mengenal apa yang disebut dengan non-repudiance, ya. Agak sulit saya menjelaskan, menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan memang susah mencari padanannya, tetapi prinsipnya seperti ini. Non-repudiance itu adalah prinsip di mana ketika seseorang itu memasukkan data, ya, dia tidak mungkin untuk mendinai ataupun menyangkal bahwa saya memasukkan data tersebut. Ketika seorang itu mengirim contoh begini, ada seorang mengirim email abusing, ya, email yang katakanlah tidak senonoh, yang itu kemudian dikirim, ya, ke seseorang, ya, ke seseorang yang mengadukan pada polisi misalnya, ya. Nah, kalau ada prinsip non repudiance tadi, bahwa si orang ini tidak mungkin mengelak, mengatakan, oh, itu bukan saya yang kirim, saya nggak tahu, ya. Nah, misalnya contoh-contohnya polisi itu bisa mengecek IP-nya, waktunya, kapannya, dan itu sebagai bukti-bukti. Nah, inilah contoh penggunaan prinsip non-repudiance, ya. Nah, itu sebagai contoh kecil, ya, dari penggunaan sendiri. Contohnya non-repudiance ini, itu ketika seseorang itu mengupdate sebuah data, kata merubah data, itu dia tidak bisa mengelak bahwa, oh, saya nggak tahu, ya, saya bukan saya, ya, siapa. Nah, ini bisa diterapkan dalam pembangunan layer-layer security, yang kalau memang itu menjadi suatu concern dari pembangun sebuah software, maka dia akan memikirkan itu, ya, bahwa seseorang itu hanya bisa mengupdate karena kalau dia tercatat, ya, dan tidak ada misalnya updating yang dilakukan di luar, yang seperti yang saya katakan tadi, backdoor, ya. Harus ada satu
lewat satu tempat misalnya yang tidak mungkin dilalui oleh melalui tempat-tempat yang lain atau port-port yang lain, ya. Nah, ini yang harus dibuktikan, ya, bahwa uh, prinsip non repudience ini itu diterapkan di sebuah software, ya, bahwa ketika seorang mengupdate itu tidak bisa menyangkal bahwa saya merubah ini, ya, ataupun ketika seorang itu bahkan meretrieve ataupun mengambil data, ya, menampilkan data, itu tidak bisa mengatakan, oh ini bukan data kami, ini data orang lain, ya. Nah, itu yang arti penyangkalan itu yang harus digiring agar itu tidak bisa terjadi, ya. Jadi bagaimana itu kembali lagi kepada pembangun perangkat lunak tersebut apakah melakukan hal tersebut, gitu ya. Sekali lagi ini adalah due diligence yang harus dibuktikan, ya, bahwa ini kewajiban mereka, ya, ketika membangun sebuah perangkat lunak itu harus dilengkapi dengan atau mengikuti prinsip-prinsip CIA plus non-repudiance tadi. Oke, baik, saya sudah menyampaikan menurut pengetahuan saya, maka saya sampai pada tahap akhir dari video ini, yaitu saya akan memberikan beberapa saran, ya, baik kepada teradu, pengadu, dan juga mudah-mudahan juga didengar oleh para hakim di Mahkamah Konstitusi agar bagaimana bisa melihat proses ini untuk menjadi sebuah keputusan yang adil, ya. Pertama, saran saya kepada pihak teradu, ya, sudah nggak usah lagi pakai istilah-istilah yang artinya memelas dan lain-lain itu, atau Anda buktikan saja bahwa Anda mengikuti semua prosedur-prosedur ini mengikuti standar internasional, mengikuti prosedur-prosedur yang Anda mungkin ajarkan di kelas-kelas kepada mahasiswa Anda, bahwa ada requirement, ada design, ada implementation, dan seterusnya, ya. Buktikan itu, tunjukkan di mana blueprintnya, di mana dokumentasinya yang disetujui, ya, oleh pihak pembangun, pihak yang berkepentingan ataupun stakeholders, ya, dan tentunya yang saya menganggap stakeholdersnya adalah KPU dan juga stakeholders adalah bangsa ini, ya. Apakah ada perwakilan dari DPR, MPR yang mungkin mengetahui bahwa inilah yang dibangun. Itu yang harus Anda buktikan. Yang kedua, sekali lagi buktikan aja semua prinsip non-repudiance tadi, atau prinsip-prinsip information security tadi, dari confidentiality, kemudian dari integrity dan availability-nya. Bagaimana Anda menangani itu dan bagaimana Anda menerapkan di dalam software tersebut, ya. Buktikan bahwa memang isu-isu mengenai bahwa suara berkurang dan segala macam itu bisa Anda buktikan bahwa itu tidak benar, ya, dengan secara transparan mengungkapkan hal tersebut, ya. Itu pertama. Jadi ini saran saya, ya, untuk menjaga integritas Anda, baik sebagai anak bangsa, baik sebagai seorang expert, ataupun baik sebagai ya, kalau Anda berbicara, Anda bersedekah, berzakat, amal Anda, artinya saya rasa Anda seorang Muslim, maka ingat kata-kata Anda bahwa ini bagian nanti yang akan menjadi apa yang kita jawabkan di akhirat nanti. Itu saran saya. Oke, nah, untuk pihak pengadu, sekali lagi apa yang harus Anda tuntut dari persidangan tersebut adalah bagaimana Anda bisa mendapatkan blueprint-nya. Bagaimana bahwa blueprint itu memang memenuhi syarat-syarat atau perundang-undangan yang mengatur masalah informasi kepada masyarakat, termasuk adalah bagaimana secara umum, secara IT tersebut,
ya menurut undang-undang, ya. Apakah itu sudah memenuhi, ya? Saya punya sedikit permasalahan yang seringkali dijadikan alasan oleh beberapa pihak bahwa IT itu hanya perlengkap, ya, bukan sebagai alat utama. Yang sebenarnya alat utama itu adalah perhitungan artinya tradisional, perhitungan manual, ya, yang dilakukan secara bertingkat. Jadi saya mohon perhatian kepada pihak DPR apabila ataupun pembuat undang-undang, apabila memang ini berdasarkan undang-undang, itu mungkin undang-undangnya sudah harus dirubah, ya. Karena prinsipnya, matematikanya, logisnya begini, semua perhitungan itu apabila sebuah masukan itu adalah jumlahnya A, maka pada penghitungan akhirnya jumlahnya harus A juga. Walaupun misalnya A ini kemudian dipecah-pecah menjadi bertingkat menjadi A1, A2, A3, A4, A5, jumlah A1, A2, A3, A4, A5 ini harus sama dengan A. Jadi di dalam prinsip mudah matematik dan juga IT itu, yang penting bagaimana kita membuktikan bahwa data yang dimasukkan itu benar, ya, maka apapun itu peringkatnya pada akhirnya akan sama. Jadi saya punya reservasi pada orang yang selalu beralasan bahwa yang didasarkan untuk bahwa yang digunakan itu akan menjadi manual. Lalu buat apa kita menghabiskan biaya mungkin miliaran atau mungkin juga triliunan, ya, dari pemilu ke pemilu hanya untuk menjadi sebuah perdebatan yang tidak berguna. Kalau tidak menjadi tools yang mengurangi kemungkinan sebuah kecurangan, ya. Jadi jangan dibalik bahwa kita membangun ini hanya untuk informasi. Lalu informasi apa yang Anda tampilkan apabila Anda sendiri tidak meyakinkan bahwa dengan informasi tersebut? Saya sekali lagi cukup kecewa. Ada sebuah pendapat dari sebuah expert yang mengatakan ya biarkan itu berjalan, ya, bahwa walaupun dia mengatakan ini dengan kritik yang sangat banyak yang tentang pembangunan perangkat lunak tersebut ini jelek, tapi pada akhirnya dia katakan biarkan itu berjalan, ya. Jadi buat apa kita diberikan sesuatu yang tidak pasti, sementara itu pemerintah belum artinya masih berbicara, contohnya Bawaslu itu berbicara tentang hoax. Kalau informasi yang disampaikan itu tidak benar, itu adalah hoax utama. Ini harus menjadi konsentrasi pengawasan pemilu, ya. Ini yang menimbulkan gejolak di masyarakat. Kalau memang tidak untuk digunakan, buat apa dibangun? Ya, jadi sekali lagi bagi pihak pengadu itu dibuktikan bahwa memang ini ada prosedur dilakukan, due diligence dilakukan, apakah dilakukan testing, ya, apakah dilakukan pengujian, ya, dan lain-lainnya, apa pembangunan ini ada dokumentasinya membuktikan bahwa memang tidak ada backdoor misalnya, ya. Kemudian bagaimana Anda membuktikan bahwa terjadinya penyimpangan ataupun deviasi dari perhitungan suara tersebut, ya, yang disengaja ataupun ditolerir oleh sebuah aplikasi tersebut, atau mungkin aplikasi tersebut memberikan ruang untuk penyalahgunaan, ya, dengan prinsip-prinsip yang tadi, confidentiality, ya, kemudian apakah mereka punya list siapa yang bisa mengakses, ya, siapa yang mengamankan datanya, ya, di mana data itu yang diletakkan, ya, apakah tidak ada kemungkinan data tersebut dirubah, ya. Jadi prinsip integrasi bahwa data yang terkumpulkan itu tidak mungkin dilakukan diupdate di luar dari sistem ataupun proses yang benar ataupun front end yang harus dilalui untuk
untuk mengakses data tersebut, ya. Kemudian juga saya rasa itu yang paling penting, dan prinsip-prinsip non repudiation tadi, bahwa apakah benar ini bahwa aplikasi ini benar-benar memberikan jaminan bahwa tidak ada perubahan. Dan ketika orang melakukan perubahan, melakukan rekap, bahwa ini ada yang melakukannya tidak bisa menyangkal. Ya. Yang terjadi sekarang kan dengan kita menggunakan form C1 manual ini, itu ketika perhitungan benar di TPS dikumpulkan, itu selalu menjadi alasan bahwa terjadi kesalahan input. Nah, ini melanggar prinsip non-repudiance tadi, bahwa ketika naik itu peringkat berikutnya mengatakan kami tidak tahu, kami menerima laporan dari sini, dari kami rekap dari lapisan bawah kami, ya. Nah, prinsip-prinsip inilah yang harus Anda buktikan bahwa ini terjadi penyimpangan, ya. Oke, terakhir ini adalah saran saya kepada pihak-pihak para hakim, ya. Jadi yang Anda harus perhatikan itu bahwa kalau dari sisi aplikasi tersebut, apakah benar apa yang disampaikan oleh teradu bahwa ini adalah sebuah tools yang opsional. Artinya yang penting itu adalah perhitungan manual. Nah, ini harus dibuktikan oleh pihak teradu bahwa mereka bisa menghitung secara manual tanpa adanya kemungkinan penyimpangan. Bahwa mudahnya begini, apakah tools tersebut ada sesuatu yang memang diperlukan atau hanya opsional? Contoh begini, saya ambil ambil contoh analogi seperti ini. Ibaratnya ada sebuah mobil tools yang dipakai, ya, oleh KPU untuk mengumpulkan suara-suara. Jadi mereka katakanlah punya sebuah mobil pick up besar, ya, pick up untuk mengambil suara-suara yang sudah dibongkar dari kotak suara, dimasukkan. Nah, ketika dimasukkan ke dalam pick up tersebut, apakah pick up itu ada penutupnya? Apabila pick up itu misalnya tidak dilengkapi bagasi ataupun penutupnya, ya, maka suara-suara itu akan berterbangan, ya. Nah, walaupun misalnya dikatakan tools tersebut tidak penting, ya, yang penting itu mobil bisa jalan, ada kuncinya, ada mesinnya, ya. Contohnya seperti itu. Alasan yang selalu digunakan adalah seperti itu analoginya. Walaupun mobil itu jalan, walaupun mobil itu ada, tetapi tanpa penutup tadi, maka servis ataupun apa yang dilakukan oleh KPU tersebut itu tidak menjamin bahwa mereka menjalankan secara sempurna, karena banyak suara yang berterbangan, ya. Nah, begitu juga dengan yang sekarang ini, apabila dikatakan bahwa pengumpulan itu hanya opsional, buktikan bahwa memang tanpa IT tersebut bahwa mereka bisa menghitung, mengumpulkan data dari semua pelosok Indonesia dalam waktu yang memang diperlukan, ya, tanpa ada kesalahan, ya. Apabila itu ternyata si hitung ataupun si rekap, saya nggak tahu namanya, atau aplikasi tersebut itu yang digunakan adalah sangat penting, ya, untuk mendapatkan form-form C1 yang di scan misalnya, maka itu bisa disimpulkan itu menjadi bukan sesuatu yang opsional, tetapi sesuatu yang sangat mendasar diperlukan oleh KPU. Sehingga
apabila terjadi ketidaksempurnaan aplikasi tersebut ataupun yang memungkinkan pihak-pihak untuk melakukan manipulasi, ya, ataupun terjadi kesalahan yang bisa merubah suara secara signifikan, maka hal tersebut harus dipertimbangkan, ya, untuk di untuk para hakim mengambil keputusan bahwa bagaimana penyelenggaraan KPU dan bagaimana tuntutan yang diminta oleh para pengadu tersebut. Oke, itu saja. Sebelum saya tutup juga, saya selesaikan. Saya juga mendengar ada beberapa pakar, ya, yang menyarankan untuk melakukan audit forensik untuk server-server KPU, ya. Jadi ya, tanggapan saya itu bahwa istilah audit forensik itu sendiri itu tidak terlalu tepat untuk sebuah komunitas security, ya, karena audit forensik itu dilakukan apabila kita mencurigai bahwa itu terjadi ada event-event di mana terjadi activity hacking atau peretasan, ya. Nah, untuk mengetahui sedalam mana akibat yang dibuatkan oleh peretasan tersebut, ya, atau oleh hacker tersebut, ya. Biasanya hacker itu apabila sudah menjebol, maka apa yang dilakukan adalah menutupi footprintnya ataupun jejaknya itu agar tidak diketahui, ya, sehingga seolah-olah yang terjadi itu terjadi secara natural, ya, bukan campur tangan aktivitas hacking, ya, ataupun peretasan tadi. Nah, ini dilakukan agar membuka kembali footprint tadi, itu dilakukan audit forensik, ya. Kemudian juga setelah audit forensik itu kita juga bagaimana mereka free dari tersebut. Nah, ini tidak tepat untuk dilakukan untuk server-server KPU, ya. Bisa dilakukan, ya, apabila memang contohnya tadi untuk mencari untuk yang backdoor, ya. Padahal menurut saya sendiri dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya yang kita harus periksa dulu itu sebelum kita sampai kepada kemungkinan backdoor tadi, apakah itu dilakukan dengan sengaja ataupun ada pihak-pihak yang merentas, ya. Tetapi kewajiban pembangun sendiri itu sudah terpenuhi belum, ya, karena hacking itu, aktivitas peretasan itu hanya terjadi, ya, jika dia menemukan vulnerabilities, artinya mereka hanya memanipulasi, ya, event-event ataupun tempat-tempat ataupun kelemahan dari sebuah aplikasi, ya. Nah, sebelum kita mengejar hacker tersebut, apakah ini disengaja atau tidak, aplikasinya sendiri itu sudah dibangun secara benar atau tidak, sudah melindungi belum informasi-informasi yang dikumpulkan itu agar dia punya kemampuan untuk mengatasi aktivitas peretasan tersebut, ya. Jadi sekali lagi saran saya semua pihak, ya, agar bisa mempertimbangkan hal-hal yang saya sampaikan, dan juga ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya. Kalaupun tidak dapat di dunia, kita yakin akan ada hari akhir di mana semua keputusan akan diadili dengan sebaik-baiknya. Dan saya menyerukan kepada semua anak bangsa untuk mengikuti semua aturan, saling tolong-menolong, saling membantu, ya. Mari kita bangun bangsa ini, ya, menjadi sebuah bangsa yang lebih baik. Salam.